Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu dan tentunya masih bersama Pak Kapolres Lubuk Linggau dan juga Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai tema kita yaitu arus mudik pengamanan khususnya dan juga Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah. Oke, kita akan kembali ke masih Bapak Kasat Lantas karena ini masih berhubungan dengan arus lalu lintas, Pak. Nah, dari segi pengamanan untuk arus mudik sendiri itu ini kan memang pada saat Lebaran itu biasanya kondisi arus lalu lintas lebih ramai dibandingkan hari-hari lainnya begitu Pak. Apakah dari pihak kepolisian sendiri khususnya polisi lalu lintas ada diterjunkan pasukan khusus untuk melakukan pengamanan pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti Pak? Berkenaan dengan pengamanan Lebaran nanti, kepolisian di seluruh Indonesia, khusus di Lubuk Linggau juga melaksanakan operasi ketupat. Operasi ketupat. Jadi di sana di tempat-tempat keramaian, tempat kemacetan itu akan dibuat suatu pos pengamanan dan pos pelayanan. Nanti di sana akan diterjunkan pasukan itu gabungan dari lalu lintas, dari dinas perhubungan, dari kepolisian lainnya, dari Polres, dari Sabara, semuanya akan digabungkan di pos tersebut. Jadi untuk antisipasi arus mudik tersebut. Begitu. Jadi memang kalau saya ingin tahu Pak, di Lubuk Linggau sini nantinya akan disiapkan berapa pos atau bagaimana Pak jumlahnya? Yang direncanakan di Polres Lubuk Linggau ada sekitar 4 pos. Yang pertama ada di bandara, stasiun, di Simpang Rindam, dan yang terakhir di depan Lipo Mall. Lipo Mall. Iya. Itu memang pos tersebut sebenarnya apakah hanya melakukan pelayanan dari segi memantau arus lalu lintas pada saat Lebaran di Kota Lubuk Linggau? Apakah memang ada pelayanan khusus yang tentunya disiapkan dari pihak Polres Lubuk Linggau sendiri atau bagaimana Pak? Pos tersebut tidak hanya mengatasi dari kemacetan aja, tapi semua aktivitas masyarakat apabila terjadi tindak pidana atau kejahatan bisa melapor ke pos tersebut. Karena di sana sudah tim atau dibentuk timnya bukan hanya dari satuan lalu lintas saja, tapi mungkin dari satuan reserse, dari Sabara, semua sudah diturunkan. Berarti pelayanannya di luar arus lalu lintas juga ada pelayanan lain mungkin Pak ya. Nah Pak, ini kan memang pada saat arus mudik itu biasanya kan kondisi kendaraan yang melewati Kota Lubuk Linggau itu ramai. Dan biasanya kita ketahui sendiri bahwa Kota Lubuk Linggau sering sekali mengadakan razia Pak ya. Nah apakah nanti pada saat momen Hari Raya Idul Fitri apakah razia tersebut tetap diadakan atau bagaimana Pak? Kita mungkin nanti untuk razia kita laksanakan situasional. Melihat situasi. Nanti kita melihat apakah di dalam mendekati Ramadan itu atau Lebaran itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi, khususnya mungkin tindak pidana. Apabila terjadi tindak pidana meningkat, maka kita akan laksanakan razia secara rutin. Berarti tetap adanya razia Pak ya walaupun Idul Fitri begitu. Baik, kita kembali ke Bapak Kapolres Pak. Memang kan pada saat Lebaran itu kan seperti yang saya bilang tadi bahwa kendaraan begitu ramai dan sebagainya. Dari Polres Lubuk Linggau sendiri itu memang sudah ada disiapkan tim khusus atau tidak untuk mengurangi misalkan tindak kriminalitas kayak seperti jambret dan lain sebagainya begitu. Oke. Jadi pada saat momen perayaan Idul Fitri ataupun menjelang pada saat Idul Fitri, intensitas kegiatan masyarakat itu meningkat, itu pasti. Benar. Makanya dari Mabes Polri itu sudah menyiapkan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat Lantas itu adalah operasi ketupat. Operasi ketupat itu didesain untuk mampu mengamankan seluruh aktivitas kegiatan masyarakat. Orientasinya operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Benar. Gitu loh. Nah, kita menyadari betul banyak aktivitas masyarakat. Ada yang berbelanja, ada yang nanti sholat Id, ada yang nanti ke tempat wisata, ada yang mau silaturahmi. Ini banyak menimbulkan kegiatan intensitas masyarakat meningkat. Nah, kami sendiri menyiapkan itu semua. Kita akan menyiapkan personil 2/3 kekuatan yang hari ini kita miliki akan kita terjunkan ke lapangan untuk memastikan
bahwa seluruh aktivitas kegiatan masyarakat itu berjalan dengan aman dan tertib, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tambahan, berbicara tentang masalah ada razia atau tidak, ini pertanyaan yang paling banyak ditanya. Benar, Pak. Nah, ada razia atau tidak, kami akan melihat nanti perkembangan di lapangan. Saya setuju dengan Pak Kasat Lantas, nanti kalau memang dilihat bahwa aman-aman saja aktivitas lalu lintas di jalan, saya kira kita mengedepankan upaya-upaya preventif, peneguran, ataupun mengingatkan saja. Tetapi kalau sudah memang berpotensi menimbulkan kecelakaan, yang fatalitasnya korban banyak, mau tidak mau harus ya untuk dilakukan penindakan secara tegas. Nanti kita lihat di lapangan, tapi kami menyarankan dan memprioritaskan bahwa ini operasi kemanusiaan, maka pendekatan persuasif yang akan kita kedepankan. Benar, jadi memang masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya jangan terlalu khawatir Pak, dengan adanya razia. Mungkin karena mereka kan momen Lebaran Idul Fitri itu dimanfaatkan untuk jalan-jalan mungkin atau berkunjung ke keluarga. Silakan saja, silakan. Yang penting dipatuhi saja aturan-aturan lalu lintas itu. Pasti kita akan sama-sama di jalan untuk mengamankan. Nah, berbicara dari tindak kejahatan tadi Pak, biasanya kan kalau Idul Fitri memang begitu ramai dan lain sebagainya. Memang dari Polres Lubuk Linggau sendiri itu cara untuk mengurangi tindak kejahatan kriminalitas itu pada saat momen Hari Raya Idul Fitri itu apa yang nanti akan dilakukan? Oke, hari ini yang paling bisa kita lakukan dengan strategi preventif, pencegahan. Ya. Ingat, kejahatan itu kan terjadi ketika ketemunya niat dan kesempatan. Iya, benar. Nah, kalau niat kembali kepada pribadi orang. Nah, tugas kami adalah meminimalkan kesempatan itu. Ya, caranya adalah kami dari pihak kepolisian nanti akan bekerja sama dengan mitra terkait dengan stakeholder ya, dari Dishub, dari TNI, akan bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, baik dengan menggunakan pakaian dinas maupun dengan menggunakan uniform yang bebas. Ya, pam tertutup istilahnya. Ya. Kami pastikan kami hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kehadiran kami dan para pelaku kejahatan. Dengan adanya kehadiran kami di tengah-tengah itu mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan kejahatan. Karena ingat, kesempatan itu salah satunya adalah pelaku yang mungkin untuk bisa dilakukan tindak pidana. Nah, itu yang bisa kita lakukan, strategi pencegahan dengan menghadirkan kami di tengah-tengah kegiatan masyarakat. Iya, mungkin dengan menghadirkan pihak kepolisian di tengah-tengah masyarakat bisa mengurangi sedikit tindak kejahatan. Betul. Nah, kalau dari masyarakat sendiri khususnya Kota Lubuk Linggau, ada tidak Pak strategi khusus agar tindak kejahatan itu tidak menghampiri mereka yang bepergian? Ya, jadi gini, memang kami berharap betul nih, momen ini juga kami ingin menghimbau lah kepada terutama komunitas emak-emak nih, ibu-ibu nih. Ya kan, paling banyak ini aktivitasnya di luar ya. Kalau belanja ke pasar, kalau mau ke mall, tidak usahlah menggunakan perhiasan-perhiasan atau menyimpan dompet yang mudah untuk dilakukan, jambret dan lain sebagainya. Kami himbau lebih baik datang, jadilah polisi untuk dirinya sendiri. Ketika keluar rumah itu dilihat dulu mana hal yang menempel di badan kita yang bisa menimbulkan orang untuk memancing kita terjadinya tindak pidana. Nah, saya menghimbau itu aja. Ya, perhatikan dirinya di mana nyimpen dompetnya, tasnya dan lain sebagainya. Terutama perhiasan. Kalau nggak perlu nggak usah dibawa, nanti dipakai pada saat Lebaran aja. Berarti memang dari segi penampilan terlebih dahulu yang bisa mengundang. Gitu, betul, bisa mengundang itu. Berarti khususnya untuk kaum ibu mungkin ya harus lebih diperhatikan dari segi penampilan. Betul. Karena kan untuk aktivitas hari-hari kan ibu-ibu lebih mendominasi, ya kan. Nah ini kami pesan betul lah sama komunitas ibu-ibu, emak-emak ini, ya. Tapi mungkin kalau jiwanya memang sudah melekat, saya orang kaya gitu, ditunjukkan. Ya, itu silakan. Tapi saran saya loh ya, nah daripada menyesal di belakang, iya kan. Toh pada akhirnya kalau peristiwa itu terjadi kan emak-emak bisanya nangis doang. Benar. Iya. Kan lebih baik disimpan aja, nanti berangkat ketika dia tidak sendirian. Misalnya dia bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan anaknya yang sudah dewasa, silakan digunakan. Tapi kalau sendirian, kalau cuma ke pasar, ya cukup bawa ala kadarnya saja yang diperlukan untuk beli saja. Luar itu tidak usah dipakai, gelang, emas dan lain sebagainya. Ada saatnya lah. Tapi misalkan tindak kejahatan sudah terlanjur menghampiri seorang ibu tadi, mungkin dari segi perhiasan di jam dan selain sebagainya. Itu hal apa yang harus dilakukan seorang ibu tadi misalkan ini Pak? Segera melapor. Melapor. Ya, kita ada beberapa lokasi atau tempat kantor polisi yang masyarakat sudah tahu lah. Silakan segera melapor. Dan yang lebih penting adalah
identitas para pelaku ini, ciri-ciri pokok, ciri-ciri utama yang bisa dia kenali, tolong diingat-ingat betul. Jadi pada saat melapor, dia sudah bisa menyampaikan informasi kepada polisi, Pak, ciri-cirinya seperti ini. Misalnya sepeda motornya apa, nopolnya berapa, badannya seperti apa, rambutnya seperti apa, sehingga memudahkan kita untuk melakukan proses penyelidikan. Jadi memang kalau sudah terlanjur dilakukan tindak kejahatan terhadap dirinya harus segera melapor ke pihak Jangan kepolisian. panik, jangan panik. Ya? Diinget-inget nih. Benar. Kriterianya, ciri-ciri orangnya seperti apa. Jangan guling-guling di lapangan atau di jalan. Ya. Tapi mungkin salah satu halnya adalah memperhatikan gerak-gerik orang yang terdekat kita bisa jadi, Pak ya. Boleh, silakan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak, karena kita harus jeda sebentar. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita nanti akan melanjutkan obrolan kita. Tetaplah di program Sebaiknya Anda Tahu.